Baiklah pemirsa, barakallahu fikum. Jadi penggalan pertama Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, laisa zakir, bukanlah ahli zikir, man qala subhanallah walhamdulillah wa qalbuhu musirrun ala dzunub. Bukanlah ahli zikir itu orang yang lisannya basah mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, tetapi hatinya terus-menerus melakukan kemaksiatan. Yang seperti ini bukan ahli zikir, meskipun dia mengucapkan kalimat-kalimat zikir dan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, tetapi ahli zikir yang sejati itu, wa innama zakir man idza hamma bi maksiatin zakara maqamahu baina yaday allamil ghuyub. Ya. Akan tetapi ahli zikir yang sejati itu adalah orang yang ketika dia ingin berbuat maksiat, man hamma bi maksiyah, dia sudah niat, dia sudah aksi, ya, memulai aksi maksiatnya, tapi ketika puncak kemaksiatan itu akan dilakukan, zakar maqamahu baina yaday allamil ghuyub, dia teringat akan posisinya di hadapan Allah yang Maha mengetahui yang gaib. Dia yakin, dia teringat bahwa apa yang dilakukan ini diketahui oleh Allah, sehingga ingatan dia akan pengawasan Allah kepada dirinya ini membuat dia membatalkan keinginan dan aksinya berbuat maksiat. Itulah ahli zikir yang sejati, kata Imam Ibnu Jauzi. Karena apa? Ketika akan berbuat maksiat, dia ingat kepada Allah, dan ingatannya kepada Allah itu membuat dia menghentikan kalau dia sudah berbuat maksiat dan membatalkan keinginannya kalau dia belum berbuat maksiat. Dan ingatannya kepada Allah membuat dia tidak jadi melakukan perbuatan maksiat itu. Anda pemirsa mungkin ingat kisah salah seorang dari 3 orang yang terhimpit, ya, batu. Jadi masuk ke dalam gua, kemudian guanya itu tertutup dengan batu besar. Dikisahkan oleh Rasul dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Jadi mereka masuk ke gua, begitu masuk bertiga ini, kemudian ada batu yang menutup gua tersebut. Didorong bertiga oleh mereka itu tidak kuat, karena batu jauh lebih besar dibandingkan tubuh mereka. Ya, kalau batu sebesar truk misalnya menutupi gua, bagaimana kita bisa mendorong? Yang hanya bisa mendorong itu mungkin alat berat. Ya. Nah, ini mereka ketiganya ini terhimpit, terjebak dalam gua. Maka masing-masing dari mereka itu kemudian bertawassul kepada Allah dengan amal soleh unggulan yang pernah dilakukannya. Ada yang bertawassul dengan birrul walidain, kebaktiannya dia kepada orang tua. Ada yang bertawassul dengan perbuatan baiknya kepada mantan pegawainya yang dia ini keluar dari pekerjaan, masih menyisakan gajinya kemudian dikembangkan oleh mantan majikan sehingga menjadi banyak, kemudian beberapa tahun kemudian datang lagi diambil semuanya dan dia merelakan itu. Karena memang dia melakukannya lillahi ta'ala. Padahal dia berhak untuk mendapatkan upah atas usahanya mengembangkan uang tadi, tapi dia tidak diberi sama sekali dan dia rela. Yang satu lagi, orang yang sudah akan melaksanakan tindak zina, perbuatan zina. Ya. Seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah hampir berzina. Sudah masuk ke dalam kamar, sudah menanggalkan pakaian, kemudian inni akhafullah. Sungguh aku takut kepada Allah. Akhirnya dia pun tidak jadi membatalkan kemaksiatannya. Karena apa? Karena ingat dengan zakara
maqamahu baina yaday Allamil ghuyub. Ingat posisi dia. Dia meyakini bahwa Allah Maha melihat apa yang dilakukan, sehingga dia membatalkan meskipun dia sudah akan berzina. Sesuatu yang sangat sulit, ya. Tapi karena rasa takutnya kepada Allah lebih kuat, maka dia bisa menahan nafsu syahwatnya, tidak dilampiaskan. Mengapa? Al-khauf minallahnya itu lebih kuat. Nah, inilah ahli zikir yang sejati, ya. Yang karena ingat kepada Allah, kemudian dia bisa menahan untuk berbuat maksiat. Bukan bermaksiat sambil mengingat Allah, ya. Bermaksiat sambil mengingat Allah. Mau membuat nota palsu, bismillahirrahmanirrahim. Buat nota palsu, tanda tangan palsu. Membuat surat jalan fiktif supaya mencairkan dana, menggunakan bismillah. Alhamdulillah, rancangannya selesai. Rancangan untuk menipunya selesai. Alhamdulillah, lembur kita selesai. Besok dana kita cairkan. Ini bukan zikir, pemirsa. Meskipun lisannya mengatakan alhamdulillah, memulai pekerjaan dengan bismillah, tapi kalau musirrun ala maksiyah, kalau itu dilakukan dalam rangka berbuat maksiat, itu laisa zakir, bukan ahli zikir. Ya. Ahli zikir yang sejati, ketika dia ingin berbuat maksiat, dia ingat kepada Allah, kemudian karena ingat itu dia menghentikan kemaksiatan yang ingin dilakukan atau yang sedang dilakukan. Itulah ahli zikir yang sejati. Ya, membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu juga zikir. Orang yang melaziminya dikatakan ahli zikir kalau tidak dibarengi dengan maksiat tentunya. Itu zikir. Memperbanyak subhanallah, 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 itu zikir. Ya. Astaghfirullah, 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 itu zikir. Tapi kalau astaghfirullah, Anda mengucapkan astaghfirullah, mata Anda melotot melihat gambar yang dilarang agama untuk melihatnya, di mana Allah merintahkan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, wahai orang-orang yang beriman, Pak, tundukkan pandangan kalian. Dia melotot sambil istighfar. Itu bukan ahli zikir. Ahli zikir itu kalau dia matanya berbuat maksiat, kemudian dia sadar bahwa ini dosa, kemudian dia tundukkan matanya, kemudian dia ingat kepada Allah, menghentikan melihat yang haram. Ketika dia ingat bahwa Allah mengawasinya, itulah ahli zikir yang sejati. Sekalipun saat itu mulutnya tidak mengucapkan apapun, tidak mengucapkan subhanallah, tidak mengucapkan astagfirullah, tapi ketika dia ingat lalu dia menghentikan maksiatnya, ingat kepada Allah, dia menghentikan maksiatnya, itulah ahli zikir yang sejati. Apalagi kemudian ingat kepada Allahnya disertai dengan istighfar, berhenti maksiat disertai istighfar. Astagfirullah, saya sudah mengucapkan ucapan yang menjurus kepada ghibah misalnya. Saya sudah mendengarkan pendengaran yang dimurkai Allah, berhenti. Takut akan ancaman Allah, kemudian beristighfar. Itu ahli zikir yang sejati. Tapi kalau lisannya berzikir, kemudian tangannya berbuat maksiat, telinganya berbuat maksiat, ya, ini bukan ahli zikir. Itu justru mempermainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Merendahkan Allah, bawa Allah itu ke tempat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita, pemirsa, terhindar dari melakukan hal-hal demikian. Terlebih kita ini berada di rangkaian 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, di mana Rasul memerintahkan fakthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tasbihi wat tahmid. Perbanyaklah pada 10 hari yang pertama ini kita mengucapkan tahlil, mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, ya. Perbanyak kalimat-kalimat thayyibah yang kita lafadzkan di hari-hari yang mulia ini, dan tahan diri sebisa-bisanya dari melakukan perbuatan dosa dan maksiat, yang dengan itu mudah-mudahan kita akan menjadi ahli zikir yang sejati.
Wallahu a'lam bishawab. Demikian